Dan di pohon jati yang besar ini saya melihat ada seekor ular berwarna putih yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan berkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Nganjuk, yaitu di makam atau petilasannya Mbah Noyo Kusumo. Jadi dalam vlog ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya dengan tetap berpegang teguh pada keimanan dan tidak melupakan jati diri kita sebagai orang Jawa. Yuk kita mulai perjalanan ini. Mbah Noyo Kusumo adalah tokoh leluhur yang dihormati di desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai pendiri atau pembabat awal desa tersebut, bersama dengan Mbah Wokosim. Makamnya terletak di Punden Mbah Noyo Kusumo yang juga dikenal sebagai Punden Jogomerto. Punden ini merupakan situs penting yang menyimpan jejak sejarah dan spiritualitas masyarakat setempat. Menurut tradisi lisan, Mbah Noyo Kusumo memiliki nama lain Raden Noto Kusumo dan bergelar Mbah Wali Gotong. Beliau diyakini sebagai keturunan dari Eyang Prabu Angling Darmo dengan ayah bernama Prabu Pringgo Kusumo, putra kedua dari Prabu Angling Darmo. Kisah ini menunjukkan bahwa Mbah Noyo Kusumo memiliki garis keturunan bangsawan dan peran penting dalam sejarah lokal. Punden Mbah Noyo Kusumo tidak hanya menjadi tempat ziarah, tapi juga menyimpan artefak masa klasik yang menunjukkan keberadaan peradaban kuno di wilayah tersebut. Hal ini menjadikan punden tersebut sebagai situs bersejarah yang penting untuk pelestarian budaya dan sejarah lokal. Bagi masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, Mbah Noyo Kusumo dianggap sebagai tokoh spiritual yang memiliki peran besar dalam pembentukan dan perkembangan desa Jogomerto. Ziarah ke makam beliau sering dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian tradisi leluhur. Sahabat Sekar, saya sudah berada di depan pintu masuk makam atau petilasan Mbah Noyo Kusumo. Mari kita berdoa terlebih dahulu dan kita lihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Mari kita masuk ke dalam untuk berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum, rahayu, 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 sagung dumadi. Sahabat Sekar, kita sudah berada di dalam area makam atau petilasan. Di sini saya melihat ada seorang laki-laki yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekar. Dia juga mengenakan inek berwarna hitam di kepala. Serta untuk pakaian pria, dia menggunakan pakaian berwarna hitam seperti ala keraton. Dan untuk bawahannya, saya menggunakan merah berwarna coklat dan ada gambar batiknya. Serta saya membawa sebuah pedang di sebelah kanan. Dan di area sebelah pojok, di sini terdapat pohon beringin
Dan di sini saya melihat ada seorang kakek. Beliau udah tua di sini. Untuk ciri-cirinya, beliau menggunakan pakaian berwarna putih. Dan untuk postur tubuh beliau tinggi dan kurus. Sahabat Sekar, di sini terdapat 2 pohon jati yang besar. Dan di pohon jati yang besar ini saya melihat ada seekor ular berwarna putih yang sangat besar. Ular tersebut melingkari pohon jati ini, sahabat Sekar. Sahabat Sekar, di sini juga terdapat sebuah makam. Di sini saya melihat ada seorang laki-laki. Beliau menggunakan pakaian berwarna hitam serta memakai utang berwarna hitam. Beliau juga membawa sebuah tongkat. Menurut saya, dia seorang advokat atau pengawal pribadi seseorang. Dan di depan sini, sahabat Sekar, juga terdapat sebuah makam. Di sini saya melihat ada seorang laki-laki. Beliau menggunakan pakaian berwarna hitam dan utang berwarna hitam serta membawa tongkat. Menurut saya ini sama juga sama makam yang ada di sana tadi. Beliau kurang lebih seorang abdi dalam atau pengawal. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Atau lebih buruk lagi, membuatmu mulai mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang tapi belum benar-benar pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi hati-hati, karena mereka mungkin sudah mengikutimu sejak tadi, dan kini mereka tahu kau sedang menonton.